Ya, tema ini kabar ini cukup mengejutkan ya. King Charles ini diduga keras sudah mualaf ya, atau setidaknya ya dia berkompromi sehingga dia tidak lagi mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya, dia menggunakan doktrin Islam ya. Jadi dia menolak kebangkitan Tuhan Yesus, meniadakan kebangkitan Tuhan Yesus dan menggunakan doktrin Islam, yaitu Yesusnya tidak mati dan tidak bangkit ya. Dan ini mengerikan sekali buat Inggris karena beberapa waktu yang lalu Pangeran Charles memuji-muji Islam ya, Raja Charles ini raja kecelakaan, ini raja gara-gara kecelakaan ya. Karena sebetulnya Ratu Elizabeth tidak pernah mau menjadikan Charles ini sebagai raja, tinggalnya langsung ke cucunya ya. Tapi kecelakaan karena ratunya keburu mati. Karena beberapa aib yang dilakukan oleh Raja Charles ini, si Pangeran Charles dulu, beberapa aib bahkan ditengarai dia membunuh istrinya sendiri, Diana ya. Jadi ini memang raja yang antikristus ya, raja antikristus yang kemudian selain dia memuji-muji Islam ya, dia juga meminta parlemen Inggris untuk menyerukan azan ya. Jadi sekarang ini Inggris dikuasai benar-benar, London has fallen, dikuasai oleh Islam. Di Den Haag ya, kita menjangkau orang-orang yang dari homeless dan dari imigran dan juga orang-orang Belanda. Memang target kita bukan orang Indonesia lagi, kecuali mereka datang ke tempat kita ya. Tapi kita bukan orang-orang Indonesia, bukan target. Makanya kita dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya, kita nggak bisa semua mau kita ambil karena ya memang bahasa kita Inggris dan Belanda saat ini. Kita untung ada beberapa orang yang membantu kita ya dari Indonesia seperti Edwin ya, kemarin Pak Enardo datang membantu kita, Marcel, dan juga beberapa yang lain yang membantu kita ya. Oke, Shalom Indonesia, Shalom semua yang ada di Eropa, Shalom semua yang ada di Yerusalem, di Haifa, alma mater saya di Tel Aviv, di Yudea Samaria, Rohingya, Lebanon, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia. Sebentar, ada yang nggak beres nih, sebentar ya. Oke, Shalom semuanya yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, dan semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, dan juga yang ada di Timor Leste. Sebentar, ini suaranya kurang keras pasti ya. Kelupaan. Oke, Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom semuanya yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka. Shalom semua yang dari Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan istan-istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Ya, tema ini kabar ini cukup mengejutkan ya. King Charles ini diduga keras sudah mualaf ya, atau setidaknya ya dia berkompromi sehingga dia tidak lagi mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya, dia menggunakan doktrin Islam ya. Jadi dia menolak kebangkitan Tuhan Yesus,
meniadakan kebangkitan Tuhan Yesus dan menggunakan doktrin Islam, yaitu Yesusnya tidak mati dan tidak bangkit, ya. Dan ini mengerikan sekali buat Inggris karena beberapa waktu yang lalu Pangeran Charles memuji-muji Islam, ya, Raja Charles ini raja kecelakaan, ini raja gara-gara kecelakaan, ya. Karena sebetulnya Ratu Elizabeth tidak pernah mau menjadikan Charles ini sebagai raja, inginnya langsung ke cucunya, ya. Tapi kecelakaan karena ratunya keburu mati. Karena beberapa aib yang dilakukan oleh Raja Charles ini, si Pangeran Charles dulu, beberapa aib, bahkan ditengarai dia membunuh istrinya sendiri, Diana, ya. Jadi ini memang raja yang antikristus, ya, raja antikristus yang kemudian selain dia memuji-muji Islam, ya, dia juga meminta parlemen Inggris untuk menyerukan azan, ya. Jadi sekarang ini Inggris dikuasai benar-benar, London has fallen, dikuasai oleh Islam. Ya, ini ada sebuah tanda, ya, bahwa sekalipun Islam di dalam titik kulminasi terendahnya, terjadi Islamofobia di mana-mana, tetapi Islam berhasil mencengkeram Inggris, ya. Tidak dengan Eropa, tentu saja tidak. Selama masih ada saya, ya, selama masih ada saya, tidak. Ya, tetapi sudah mencengkeramkannya di Inggris, ya. Dan saya nggak tahu ya kenapa waktu saya berantem sama istri saya, ya, kenapa nggak ke Inggris saja kita perginya? Kalau Tuhan suruhnya ke Eropa kok, bukan ke Inggris, ya. 8 tahun yang lalu, ya, kita, ya. 8 tahun yang lalu saya bilang Tuhan suruh kita, 9 tahun yang lalu Tuhan suruh kita berangkat ke Eropa. Nah, kita nggak bisa bahasanya lah. Kenapa? Istri saya dosen guru bahasa Inggris. Kenapa kita nggak ke Inggris atau ke Australia saja? Ya, saya bilang, ya nggak tahu. Kita kan bukan mau cari penghidupan, kita bukan mau cari duit. Kita disuruh Tuhan berangkat, ya kita berangkat. Ya entah kenapa, ya. Dan memang hari ini saya melihat kalau saya di Eropa sekarang saya punya ancang-ancang yang cukup panjang, ya. Saya punya ancang-ancang yang cukup panjang dan kita bisa punya waktu banyak, ya, kita penginjilan di jalan setiap bulan, kita rutin sekuat tenaga. Dan saya berhasil meyakinkan orang-orang gereja-gereja di Jerman untuk tentang bahaya Islamisasi. Akhirnya sekarang mereka mulai bergerak, ya, pemuda-pemuda di Jerman, pemuda-pemuda di Belanda, setidaknya di tempat di mana saya pergi. Ya, sayang saya belum sempat penginjilan di jalan di Prancis dan di Belgia dan di beberapa tempat lainnya, ya. Dan itu salah satu yang amat sangat saya sayangkan, saya nggak sempat ke sana, ya. Tapi kalau saya sempat ke sana, saya yakin pasti akan dibangunkan. Ya, karena saya waktu itu banyak fokus dengan Belanda, Jerman. Oke, nanti saya kasihkan beberapa ini, ya. Kita seperti biasa diawali dengan tanya jawab Alkitab. Tetapi yang salah satu yang sudah dibahas oleh teman-teman yang lain adalah Pendeta Gilbert, ya. Kita tahu Pendeta Gilbert itu sangat anti dengan Nabi 26, ya, anti Kristus, kan, karena Nabi 26 adalah yang diurapi, kan, ya, kan, Nabi 26 kan diurapi oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu anti saya, kamu anti Kristus juga berarti. Orang Kristen dengan orang Yahudi itu adalah orang Kristen dan orang Yahudi adalah orang-orang yang diurapi. Ya, kalau si Gilbert itu anti dengan saya, berarti dia anti Kristus juga tuh, saudara, ya. Dan ya kita tahu Gilbert sejak dia menghina saya di depan umum dengan mengatakan saya ini anak setan, anak iblis, hidupnya selalu bermasalah, ya, saudara, ya. Setiap tahunnya sampai dengan hari ini hidupnya bermasalah, entah dia yang bermasalah, entah anaknya yang bermasalah. Tiap tahun, ya, masalah-masalah itu. Yang terakhir yang parah, ya, yang cium tangan cium tangan Yusuf Kala itu yang memalukan, ya, cium tangan Yusuf Kala itu. Dan kemudian kemarin bikin ulah lagi, ya, dia rupanya nggak tahu kenapa dia datangnya si Richard lagi, tapi dia mengatakan surga cuma satu, Tuhannya cuma satu, saudara, ya. Dan lalu si Richardnya bilang, kamu kenapa nggak jadi Islam aja? Wah, telak sekali tuh, ya, si Richard ngomongin si Gilbert, ya.
Lalu kenapa kamu tidak jadi Islam saja? Itu buat saya benar-benar si Gilbert, kamu dulu sudah salah ya. Katanya si Richard ini jadi mualaf karena kesalahan para pembimbingnya dia, pembimbing Kristennya dia. Lah ya dia yang salah. Dia kan sudah sebegitu dekat, diberi kesempatan ngomong beberapa jam dengan Richard. Kalau dia sampai belum bisa memberitakan Injil yang benar kepada Richard, bahkan dia sampai mengatakan bahwa Richard bisa masuk surga juga, orang Islam juga bisa masuk surga kan, dalam kesimpulannya, dalam cakapannya itu kan berarti kan artinya tidak harus percaya kepada Tuhan Yesus kamu selamat kan. Dia tidak berani mengatakan dengan jelas bahwa hanya percaya kepada Yesus kamu bisa selamat. Ya memang saat ini saya merasakan yang dipikirkan Gilbert itu ya. Dia ada di TV, dia ada di podcastnya Richard yang sudah mualaf. Ya saya nggak tahu, si Richard kan sedang mencari pengakuan, ya karena waktu itu dia takut dituduh penistaan agama pura-pura, karena si Richard diundang KKR pemuda, KKR anak mudanya Gilbert Glau. Nah, habis KKR anak muda, lalu dia mau jadi mualaf langsung. Wah, ini kan benar-benar bisa dianggap sebagai penipuan kan, kalau mau kemudian ditekankan si Richard itu benar-benar menekan si Gilbert pengakuan bahwa itu bukan acara kerohanian, ya saudara ya. Ini Cina satu, Cina Palembang ini ya, memang begitu gaya-gayanya ya. Cina Palembang begini. Waduh, saya mah hafal ya, saya lama di Palembang ya. Cina Palembang ini gayanya juga begitu, kita tuh ngerti ya. Mau cari selamat intinya kan, nggak berani kan. Beda kalau Cina Medan mah iya, enggak, gubrak pokoknya ya. Kalau Cina Medan kalahnya sama Cina Edan, saudara ya. Tekatin gebrak mumet enggak sih. Tetapi sekarang kita balik ya, saudara ya, si Gilbert ini yang tidak berani mendeklarasikan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, dan surga itu ya surga miliknya Kristen, surga miliknya Tuhan Yesus. Karena Muhammad punya surga sendiri ya. Muhammad punya surga sendiri, saudara. Buddha punya surganya sendiri. Sebab agama itu ya, agama Buddha, dia mendeskripsikan surga di dalam definisinya dia, saudara, yaitu keheningan. Ya, orang yang menekuni Buddha tujuannya adalah mencapai surganya Buddha itu. Kalau kalian beragama Hindu, ya surgamu itu ya taman dewa, swarga loka. Ya, sesuai dengan yang diajarkan agamanya itu. Karena surganya orang Buddha, surganya orang Hindu, surganya orang Kristen, surganya orang Islam itu beda. Coba kamu cek saja, saudara ya, surga, definisi surga menurut orang Buddha, keheningan. Ya, keheningan. Karena mereka mengatakan bahwa di dalam keheningan itu ada damai. Ya, keheningannya amat sangat itu ya damai itu. Ya, yang mereka yakini kan itu kan. Ya kan, keheningan. Sehingga kalau kamu mau damai, kamu kudu pergi ke hutan yang dalam atau ke gunung yang tinggi. Jangan ketemu siapa-siapa kalau perlu sendirian. Maka kamu kan damai. Beda dengan surganya Islam. Ya, coba. Nanti kita masuk ke sana ada ya. Beda dengan surganya Islam. Surganya Islam juga sama. Ya, surganya Islam, kamu sana ya isinya itu tadi, sperma berceceran, sibuknya adalah memecah perawan, dan itu yang diajarkan. Anda nggak bisa menyalahkan. Itulah yang diajarkan Muhammad, dan kita semua mau ke sana. Itu loh katanya Muhammad. Itulah surga, definisinya Muhammad. Anda tidak bisa menyalahkan orang Islam. Maunya orang Islam semua pergi ke surga itu ya pergi ke sana, ke surga yang penuh sperma itu. Surga yang Anda boleh mabuk-mabukan. Surga di mana kamu boleh melakukan segala macam yang dianggap kebejatan di dunia ini. Ya, tetapi nanti kalau sudah mati kamu boleh melakukannya. Surga itulah yang diharap-harapkan oleh orang-orang Islam ini. Jadi surganya Kristen beda lagi. Di dalam surganya Kristen kamu tidak ada hubungan seks, itu sudah nggak ada. Bagaimana berhubungan seks? Orang tidak ada laki-laki dan perempuan. Ya, di surga itu orang hidup seperti malaikat, tidak ada laki-laki perempuan, tidak
ya, bahkan sudah tidak ada hormon-hormonnya lagi. Tidak ada darah dan daging. Yang darah dan daging ini kan yang memproduksi hormon-hormon seksual. Nah, kalau darah dan dagingnya tidak ada, lalu bagaimana caranya Anda mau nge-seks di surga? Itulah surganya Kristen. Surganya ada lagi, ya, bahwa surga yang penuh dengan puji-pujian. Makanya kita di bumi, kita menyanyi. Karena di surga kita juga menyanyi. Ya, menikmati orang yang sudah menyanyi memuji Tuhan, dia mengalami sedikit surga dalam hidupnya. Ya, kalau di Islam, kalau dia sudah pergi ke Ali Jodoh atau ke Alexis, dia merasakan sedikit surga. Ya, kalau misalnya nggak kali jodoh, ya istrinya 4 lah. Ya, sibuk dengan istri 4 itu sudah menikmati sedikit surga dalam hidupnya. Apa yang menjadi surgamu, itulah yang kamu lakukan di muka bumi ini, kan? Apa yang menjadi surgamu kelak? Sama orang Buddha. Orang-orang Buddha, karena dia ingin keheningan, dia belajar bertapa, belajar semedi, meditasi. Belajar dia. Masuk orang Hindu, segala macam. Apa yang menjadi surgamu? Kamu sedang belajar ke sana sekarang. Ya, jadi ya Richard akan masuk ke surganya dia. Ya, di mana perempuan dijadikan objek seksual. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk kembali ya ke dalam pembahasan tadi ya, Charles ya. Nanti saya setelkan ya, sebentar. Kita standing dulu ya. Kita kasih dulu suratnya Charles ya, saudara ya. Suratnya Charles. Wah, serem ya suratnya Charles ya, saudara ya. Ya sampai saya ingin membuktikan sendiri, tak Google ya, barangkali saya salah baca. A message from the king to mark Easter, untuk menandai Paskah ya, saudara ya. Saudara, kita tidak ada merayakan Natal, Paskah seperti orang-orang pada umumnya karena kita belum siap dan kita mau meninggalkan perayaan Paskah pagan dan kita belum siap untuk masuk dalam perayaan Paskah model Yahudi. Mudah-mudahan tahun depan ini kita sekarang siapkan dari sekarang ya. Tahun depan kita sudah merayakan kalender Yahudi kembali. Seperti para rasul, seperti orang-orang Montanus ya. Kita akan merayakan Paskah, merayakan semua kalender-kalender Yahudi di tahun depan ya. Jadi karena kita siapkan semuanya. Okay. There are 3 virtues that the world still needs: faith, hope, and love. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ya. One of the puzzles of our humanity is how we are capable. Sebentar ya. Of both great cruelty and great kindness. This paradox of human life runs through the Easter story and in the sense that daily come before our eyes at one moment. Terrible image of human suffering, and in another heroic acts in war-torn countries where humanitarians of every kind risk their own lives to protect the life of others. A few weeks ago, I met many such people at a reception in Buckingham Palace and felt a profound sense of admiration for their resilience, courage, and compassion. Ada teka-teki dalam kemanusiaan ya, yang mana kita mampu melakukan kejahatan yang luar biasa dan kebaikan yang luar biasa, saudara. Paradoks ya, paradoks dari kehidupan manusia ini ada dalam setiap kisah Paskah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, di depan mata kita, di waktu, at one moment ya, dalam satu waktu ya, satu gambaran yang mengerikan ya, bahwa penderitaan manusia, dan di hal yang lain ada tindakan kepahlawanan di dalam perang yang memecah, yang torn gitu ya, yang mencabik negara-negara di mana
kemanusiaan, mengorbankan kehidupannya sendiri untuk melindungi kehidupannya yang lain. Beberapa minggu yang lalu, aku bertemu dengan beberapa orang di Buckingham Palace and felt profound sense of admiration of their resilience, courage, and compassion. Merasakan betapa ketabahan, kompasi hasratnya mereka, cintanya mereka ya. On Monday Tuesday, Jesus knelt, ya di Kamis semalam itu ya. Jesus berlutut, Tuhan Yesus berlutut, wash the feet of many of those who would abandon him. Ya, Yesus berlutut dan mencuci kaki dari semua orang yang akan meninggalkan dia. Kerendahan hatinya, ya, was token of his love that knew no bounds or boundaries, and it's central to Christian belief. Cinta inilah, ya, yang that knew no bound or boundaries, tiada batasnya. Cinta yang tiada batasnya inilah yang menjadi sentral iman Kristen. Kelihatannya bagus ya, saudara ya. The love he showed when he walked the earth. Ya, cinta yang dia tunjukkan ketika dia berjalan di muka bumi, merefleksikan ya etika Yahudi bagaimana memperhatikan orang-orang asing yang membutuhkan di dalam dasar insting manusia. In Islam, ya, a deep human instinct echoed in Islam and other religious tradition. Ya, dan juga di dalam agama yang lain. And in the heart of all who seek the good of others. Ya, wah dia udah mulai ya. Dia selalu ya, setiap kali ngomong dia tuh selalu muji-muji Islam ya. The abiding message of Easter is that God so loved the world. Ya, pesan dari Paskah itu adalah Allah mengasihi dunia, the whole world, seluruh dunia, yang sehingga dia mengirimkan anaknya, ya his son, to live, untuk hidup sama dengan kita, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi yang lain dan bagaimana memberikan hidup. Nah, inilah kata kuncinya nih ya. Kata ini kalau dalam bahasa Inggris ini berarti ambivalen ya. Kalau kita menerjemahkannya, maka menyerahkan nyawanya, seakan-akan dia mati. Tetapi sebenarnya kalau dalam bahasa ini juga artinya menyerahkan hidupnya, memberikan hidupnya. Saya kayak ibu saya memberikan hidupnya untuk saya memberikan hidup saya buat istri saya. Gitu ya, artinya hidup kita buat dia. For others in love that prove stronger than that. Bahwa cinta kepada sesama ya lebih kuat daripada kematian. There are three virtues that the world still needs: faith, hope, and love. Ya, jadi dia ada kata Islam di sini ya. And the greatest test is love. It is with this timeless truth in my mind and my heart that I wish you a blessed, peaceful Easter. Saudara, tidak ada kata sama sekali di situ kebangkitan. Ya, tidak ada kata resurrection itu ya. Di dalam setiap Paskah selalu ada resurrection. Tidak ada Paskahnya orang Kristen tanpa resurrection, tanpa kebangkitan. Ya, Anda melihat ada dua kata di situ. Ya, satu kata resurrection hilang dan dua kata Islam yang dia selalu memuji-muji Islam. Mengapa dia tidak bilang Buddha atau Hindu? Dia selalu teringat sama Islam. Ya, bahkan di dalam pidatonya sesuai dengan teologi Islam tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian dan kebangkitan dari Yesus. Ya. Luar biasa ya, saudara ya. Gilbert juga sama ya. Gilbert begitu takutnya sama orang Islam. Saudara, dua hal, Gilbert dengan Charles ini sama-sama digerakkan oleh ketakutan kepada orang Islam ya. Dua-duanya takut sama orang Islam. Gilbert itu dulu pernah digebuki sama orang Islam ya, diculik, datang gebuk ya, dikarungin kepalanya terus digebukin. Itu sekitar saya 2008, 2007 ya saudara ya, sekitar 2007. 2008 saya masih dengar khotbahnya Gilbert sampai 2009 ya. Dia masih misu-misui orang Islam, saudara ya, dengan keras sekali. Tiba-tiba sekarang dia belain orang Islam terus ya, saudara ya.
bahkan cium tangannya Yusuf Kala. Dia ngatain saya anak setan, ya kan? Tetapi dia sendiri begitu ya. Saudara, bukan nyumpain ya, bukan nyumpain. Tetapi orang-orang yang sudah goyah hatinya, ya, dia hidupnya akan ditampi oleh iblis. Hidupnya akan terus-menerus mengalami kesulitan demi kesulitan. Nggak henti-henti. Ya. Nggak henti-henti. Makanya si Gilbert itu, Anda sampaikan ya, jemaatnya Gilbert, sampaikan, kamu minta maaf lah sama Paul Zhang, supaya kamu segera lepas. Belajar lagi sama Paul Zhang, Nabi 26. Ya, belajar lagi. Ya, belajar lagi sama Nabi 26. Supaya apa? Supaya Gilbert itu terlepas dari masalahnya. Kalau enggak, akhirnya murtad juga tuh, si Gilbert tuh. Ya, bahkan anaknya juga. Ya, ini mengerikan, saudara. Ya, anaknya kan sudah mengundurkan diri jadi pendeta, karena bercerai kan. Cerai KDRT yang sudah ngebuki, atau saya nggak ngerti lah. Ya, pokoknya KDRT. Sehingga istrinya itu pulang ke Australia. Ya, serem ya, saudara ya. Ya, masalah terus kan. Saya bilang kan, wah, jangankan Gilbert, orang-orang yang cari masalah dengan saya akan bermasalah. Kenapa? Karena saya lagi perang sama setan. Saya perang sama iblis. Lalu kamu melakukan di tengah. Ya kan saya sudah bilang, jangan melakukan di tengah-tengah saya, nanti kamu dihajar sama iblis kamu. Ini urusan iblis dengan saya, kamu jangan ikut-ikut menyusahkan saya, seakan-akan kamu belain iblis. Kamu sekalian digebuki sama setannya sekalian. Ya, serius ya, saudara ya. Serius ya, saya nggak main-main ya. Kamu sampaikan sama Gilbert. Ya, minta maaf lah sama Paul. Ya, dan beberapa orang yang hidupnya sial terus itu ya, minta maaf lah. Supaya kita bisa bekerja bersama. Sebab beneran ya, bukannya saya sombong-sombongan, bukan. Ini saya lagi ngomong ya, demi kebaikannya orang-orang ini, siapapun kalian. Saya sudah bilang, jangan kamu melakukan di tengah antara saya dengan setan. Sial kamu nanti. Ini kan perkelahian perang saya dengan setan, saudara. Ini perang saya dengan kuasa kegelapan. Kamu jangan ikut-ikut di tengah melagrang, bikin susah saya, seakan-akan kamu belani setan. Dibabat sekalian kamu sama setan nanti kamu. Ya, ngeri ya. Ngeri ya. Kalau kamu tidak suka saya, minggir saja, tapi tidak usah melagrang di tengah. Serius, saudara, kamu jangan ngomong saya ini ya, enggak. Anda lihat orang-orang yang bikin susah saya, ya orang-orang yang bikin susah saya, kalian ribet sendiri semuanya. Bukan karena saya ngutukin, saya wanti-wanti, saya ini lagi perang sama setan. Jangan kamu melagrang di tengah-tengah. Biarkan ini menjadi perangnya saya dengan setan, perang saya dengan iblis. Iblis apa? Iblis Islam. Ya, saya sedang memerangi iblis Islam. Ya kan? Itu kan orang kuat, roh Babel. Ya kan? Saya bukan memerangi orang Islam, bukan. Tapi spirit of Islam. Itu yang saya perangi. Ya. Karena perjuangan kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, roh Islam ini. Ya. Oke, kita mulai dengan tanya jawab. Nanti kita mulai masuk ke dalam itu ya, roh antikristus ya, yang menyusup ke dalam gereja. Jangan-jangan gerejamu sudah disusupi antikristus. Roh Babel, ya nanti saya cerita ya. Roh Babel atau roh antikristus ini sudah menyusup di dalam gereja, saudara. Makanya kita mati-matian ya, mati-matian. Hati-hati, gerejamu sudah disusupi ya oleh roh antikristus. Sekarang Islam tidak bisa berkuasa, saudara. Maksimum hanya sepertiga, sekalipun ini Inggris dikuasai, nanti sebentar lagi Vatikan Roma, saudara. Sekarang Inggris, ya, sebentar lagi Vatikan Roma. tetapi akan didului dengan panen raya, ya seluruh dunia. Injil diberitakan ke seluruh dunia terlebih dahulu. Ya, makanya komunitas kita baptis orang bolak-balik ya. Cuma lewat YouTube saja ya. Oke, kita mulai dengan tanya jawab.